Malam itu, hujan turun perlahan. Tidak deras, hanya rintik kecil yang jatuh satu persatu. Seperti seseorang yang sedang mengetuk jendela dari kejauhan. Jalanan sudah sepi. Lampu-lampu rumah sebagian besar, hanya beberapa yang masih menyala redup. Seolah pemiliknya belum benar-benar terlelap. Di ujung jalan kecil itu, ada sebuah rumah tua. Rumah yang sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, pagar besinya berkarat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tidak teratur. Orang-orang sekitar menyebutnya rumah kosong. Namun, tidak semua orang percaya rumah itu benar-benar kosong. Konon, sejak puluhan tahun lalu, rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga kecil, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak perempuan yang masih berusia sekitar 8 tahun. Mereka dikenal pendiam, jarang bergaul dengan tetangga, tapi tidak pernah ada masalah. Sampai suatu malam, tetangga mengatakan mereka mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Tangisan pelan, seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi ketika didatangi, pintu rumah terkunci rapat. Lampu mati. Tidak ada jawaban dari dalam. Keesokan paginya, keluarga itu sudah tidak ada. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Tidak ada barang yang diangkut. Tidak ada kabar. Rumah itu ditinggalkan begitu saja. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada malam tertentu, lampu ruang tamu terlihat menyala sendiri. Padahal listrik rumah itu sudah diputus sejak lama. Ada juga yang mengaku melihat tirai jendela bergerak, seperti ada seseorang yang berdiri di baliknya. Namun, yang paling sering terdengar adalah suara langkah kecil di halaman depan. Pelan, perlahan, seperti anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki. Beberapa orang yang pernah lewat di depan rumah itu saat malam hari mengaku merasakan hawa dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang melewati mereka tanpa terlihat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arga pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jalan yang ia lewati memang harus melewati rumah tua itu. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan. Ia sudah sering mendengar cerita, tapi tidak pernah percaya. Hujan gerimis masih turun. Lampu jalan berkedip pelan. Dan saat Arga berjalan melewati rumah itu, ia mendengar suara seperti pintu kayu yang terbuka. Krik! Arga berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah rumah tua itu. Pintu depan yang biasanya tertutup, kini sedikit terbuka. Padahal sebelumnya ia yakin pintu itu selalu terkunci. Arga mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya tertiup angin, pikirnya. Namun saat ia hendak melanjutkan langkah, ia mendengar sesuatu lagi. Langkah kaki kecil dari dalam rumah. Tap, tap, tap. Langkah itu pelan, tidak terburu-buru, seolah seseorang berjalan mendekati pintu. Arga mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur satu langkah, dan tiba-tiba langkah itu berhenti. Sunyi, hanya suara hujan. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara pelan, seperti bisikan anak kecil. Ibu! Arga membeku. Ia menahan napas. Matanya terpaku ke arah pintu yang sedikit terbuka. Dan perlahan pintu itu bergerak lagi. Terbuka lebih lebar. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan di dalam rumah. Namun Arga merasakan sesuatu. Seperti ada yang berdiri tepat di balik kegelapan itu, mengawasinya. Tanpa berpikir panjang, Arga langsung berjalan cepat. Ia tidak berlari, tapi langkahnya semakin cepat. Ia tidak berani menoleh lagi. Namun di belakangnya, ia mendengar langkah kecil itu lagi. Tap, tap, tap. Seperti mengikuti, semakin dekat. Semakin dekat. Arga akhirnya tidak tahan.
Ia berlari, dan saat ia sampai di ujung jalan, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi kembali. Arga menoleh. Rumah tua itu terlihat biasa saja. Pintu tertutup, gelap, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Arga menceritakan kejadian itu ke warga sekitar. Beberapa hanya diam, seolah mereka sudah sering mendengar cerita seperti itu. Seorang tetua kampung kemudian berkata pelan, "Anak kecil itu masih mencari ibunya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi puluhan tahun lalu. Tapi sejak malam itu, semakin banyak orang yang mengaku mendengar tangisan pelan dari dalam rumah tua itu, tangisan yang muncul tepat tengah malam. Dan jika diperhatikan dengan seksama, kadang terdengar suara kecil yang berbisik, 'Ibu, aku di sini.' Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani lewat di depan rumah itu setelah tengah malam. Rumah itu tetap berdiri, sepi, sepi, jiau. Namun, pada malam-malam tertentu, jika kamu kebetulan melewati ujung jalan itu dan hujan turun pelan seperti malam ini, mungkin kamu akan mendengar langkah kecil dari dalam halaman dan suara pelan yang memanggil seseorang yang tidak pernah kembali. Sejak malam itu, Arga tidak pernah lagi melewati jalan itu sendirian. Namun, rasa penasaran tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arga kembali. Bukan sendirian, ia mengajak dua temannya. Mereka datang saat sore hari, saat matahari belum sepenuhnya tenggelam. Rumah itu terlihat sama, tua, sepi, tidak terawat. Namun saat berdiri di depan pagar, Arga merasakan hal yang sama seperti malam itu. Jinggan, aneh, seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari dalam. Salah satu temannya mencoba membuka pagar, berderit pelan, tidak terkunci. Mereka masuk ke halaman, langkah mereka pelan. Hati-hati, rumput liar bergesekan dengan kaki mereka. Dan semakin dekat ke pintu, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Seperti semua suara hilang. Pintu rumah itu tertutup. Saat Arga mendekat, pintu itu terbuka sedikit dengan sendirinya. Creak, ketiganya langsung terdiam. Tidak ada yang menyentuh pintu itu. Tidak ada angin, namun pintu itu tetap terbuka perlahan. Mereka saling menatap, ragu, takut, tapi rasa penasaran lebih kuat. Mereka masuk di dalam rumah. Gelap, bau lembab langsung terasa. Debu menempel di mana-mana. Namun ada satu hal yang aneh. Lantai di bagian tengah terlihat lebih bersih, seolah ada yang sering berjalan di sana. Arga menelan ludah. Langkah mereka masuk lebih dalam, dan saat itu terdengar suara tap, tap, tap. Langkah kecil dari lantai atas. Mereka langsung menatap ke arah tangga. Sunyi. Lalu tap, tap, tap. Lebih jelas. Seperti seseorang sedang berjalan perlahan, turun. Salah satu teman Arga berbisik, "Kita keluar aja." Namun Arga tetap diam, matanya tertuju ke tangga. Dan perlahan sesuatu muncul. Bukan jelas, hanya bayangan kecil, seperti anak perempuan berdiri diam di atas tangga, rambut panjang, tubuh kecil, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri. Ketiganya membeku, tidak ada yang berani bicara, dan tiba bayangan itu
bergerak. Turun satu langkah, tap. Lalu satu lagi, tap. Arga mundur perlahan. Napasnya mulai tidak teratur. Dan saat bayangan itu semakin jelas, terdengar suara pelan, "Ibu." Suara itu sangat dekat. Padahal sosok itu masih di tangga. Teman Arga langsung berteriak dan berlari keluar. Arga ikut berbalik. Namun saat ia berlari melewati pintu, ia merasa seperti ada yang menarik ujung bajunya. Pelan, dingin, ia menoleh sekilas. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajahnya. Pucat. Pucat. Kosong. Kosong. Mata hitam tanpa ekspresi. Anak kecil itu berdiri tepat di belakangnya, sangat dekat dan berbisik, "Jangan tinggalin aku." Arga langsung menarik bajunya dan berlari keluar. Mereka tidak berhenti sampai jauh dari rumah itu. Sejak hari itu, Arga tidak pernah lagi kembali. Namun, warga sekitar mulai sering mendengar suara baru. Bukan hanya tangisan, bukan hanya langkah kaki, tapi suara pintu yang terbuka setiap malam, seolah ada yang menunggu seseorang untuk masuk dan tidak pernah keluar lagi.